Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang menghargai kepada orang tua, hormat kepada orang tua dan serta kejujuran. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, berdoa dulu ya. Isti'adzah dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Nah, siapa guru itu? Anak-anak, ada yang tahu kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua ketika kita di sekolah. Guru berjasa membimbing ilmu kepada kita. Guru membimbing kita untuk taat kepada Allah. Nah, guru itu siapa? Guru itu ya ustadzahnya kalian. Nah, oke ya, paham ya pengertian guru? Ibu guru mengajak murid-muridnya, lihat gambar di atas itu ya, bergotong royong. Mereka pun melakukan secara bersama-sama. Serta mereka Setelah selesai mengerjakan pekerjaan, ibu guru menyampaikan ucapan terima kasih. Sebagai berikut ucapannya yang ibu guru ucapkan. Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasannya kalian telah ikut gotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan guru. Gotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Betul nggak anak-anak? Dengan kita bergotong royong, pekerjaan yang berat akan menjadi mudah. Anak yang hormat dan patuh tentu disayang oleh Allah. Nah, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan bahwa guru itu adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang kita peroleh dari guru, terutama mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran. Melalui metode, kalau di sekolahan kita pakai metode apa anak-anak? Pakai metode UMI ya. Berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Jadi ketika kita di sekolahan itu banyak hal yang diajarkan oleh guru ya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Nah, begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru. Contohnya seperti apa? Berbicara dengan santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Ya. Paham ya? Nah, itu termasuk adab ketika kita bertemu guru atau sedang berbicara dengan guru ya anak-anak ya. Jadi, mengucapkan salam bila bertemu, taat dan patuh terhadap guru, mendengarkan dan memperhatikan ketika guru menerangkan, menanyakan hal-hal yang belum difahami, minta izin bila mau keluar kelas ketika pelajaran sedang berlangsung, mendoakan guru sebagaimana kita mendoakan kedua orang tua. Kenapa? Karena guru itu pengganti orang tua ketika kita berada di sekolah ya anak-anak ya. Mengerjakan tugas dengan baik ya, mentaati peraturan. Oke, paham ya dari pengertian hormat kepada guru. Selanjutnya, menghargai. Saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita.
Nah, Ustadzah dan murid-muridnya Ustadzah. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Nah, jadi ada yang warna hitam, putih, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rambut lurus, ada yang keriting, sudah bermacam-macam. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Jadi dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda tapi tetap satu jua atau satu tujuan. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai, ya nak-nak ya. Harus saling menghargai. Menghargai itu bisa dalam beberapa macam. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Nah, di dalam agama Islam terdapat perbedaan antara satu golongan dengan satu golongan yang lain. Ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut ketika sholat subuh. Jadi kita harus tetap menghargai, ya anak-anak. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Andai kan kita punya tetangga non muslim. Nah, ini contoh ini aja ya. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai satu sekalipun berbeda agama. Jadi mereka tetap menghargai meskipun berbeda. Nah, contoh menghargai berbeda agama itu seperti apa, Ustazah? Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersama. Ayah Stefanus mengajak ke gereja. Jadi ibadahnya orang Kristen itu ketika hari Minggu ya anaknya ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Kemudian ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika kita belajar kelompok atau mengerjakan tugas kelompok, ketika ada orang yang berpendapat harus kita hargai, harus kita terima ya anak-anak ya. Contoh, perhatikan di situ. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya sikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar, kelompok yang dipimpin oleh Ahmad mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibie mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa izin orang tua, dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Nah, dari situ, dari Habibie, Nisa, Ahmad, kemudian Iwan, itu sudah beda-beda ya anaknya. Nah, Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana, semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-temannya sekelompok merangkum. Nah, tadi dirangkum, ada yang harus membantu orang tua ketika, terus ada yang keluar rumah harus izin, tugasnya hanya belajar, tidak boleh meninggalkan sholat, seperti itu. Kemudian mereka rangkum. Nah, jadi indah ya, perbedaan itu indah ya anak-anak ya. Oke, pembelajaran 3 sudah selesai. Tugas kalian adalah halaman 38 bagian 2 dan bagian 3 ya anak-anak ya. Romawi 2 dan Romawi 3 nomor 21 sampai nomor 35. Oke, cukup sekian ya Ustazah. Apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung jawab di Ustazah ya. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafatul majelis. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat belajarnya, jangan lupa membantu orang tua ya. Sikap tertib, sikap berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.